Selamat pagi Oma, Opa, Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Susi dan Romo. Saya Romo Yohanes Kade Ariana. Dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Puji Tuhan, Romo. Romo mungkin bisa mengulang sedikit tentang kegiatan Romo akhir-akhir ini. Saya bertugas sebagai Wakil Direktur Yayasan Insan Mandiri Denpasar, yaitu yayasan yang mengelola sekolah-sekolah Katolik di seluruh Kuskupan Denpasar, yang mulai dari Sumbawa, kemudian Lombok dan Bali. Dan saya tinggal di Wisma Kuskupan Denpasar. Saya juga membantu di paroki-paroki di sekitar Denpasar. Oke. Romo, hari ini adalah 24 Juni 2022. Ya. Kita memperingati Hari Santo Yohanes Pembaptis sebagai orang kudus. Iya, kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Betul. Ya. Romo, silahkan ceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang hebat ini. Ya. Para saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Mungkin berbeda dengan santo santa yang lainnya, sumber kita adalah kitab suci. Santo Yohanes Pembaptis, dari namanya itu bahasa Yunani ya, Yohanes, berasal dari bahasa Ibrani, Yohanan, yang berarti yang dikasih Allah, yang mendapat kebaikan Allah. Kelahiran Yohanes Pembaptis itu sangat menarik. Yohanes Pembaptis itu dilahirkan ketika ibunya Elizabeth yang adalah sepupu Bunda Maria dalam usia yang senja, yang orang katakan mandul itu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada ayahnya Sakaria yang adalah imam di Bait Allah ketika sedang mendapat tugas berdoa memimpin ibadah di Bait Allah. Malaikat menampakkan diri kepadanya dan menyatakan bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan anak yang akan diberi nama Yohanes. Dialah yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi ayahnya Sakaria tidak percaya. Bagaimana mungkin? Karena istrinya sudah tua dan dikatakan mandul. Karena ketidakpercayaannya itu Tuhan menghukumnya. Sehingga ia bisu sampai Yohanes Pembaptis lahir dan diberi nama Yohanes. Masa kecil Yohanes Pembaptis itu tidak terlalu banyak dikisahkan kitab suci. Dan kitab suci langsung menceritakan bagaimana karyanya ketika ia dewasa. Ia berseru-seru di padang gurun, bertobatlah kerajaan Allah telah datang. Ketika banyak orang datang bertanya kepadanya, apakah engkau Mesias? Yohanes Pembaptis mengatakan, akulah suara yang berseru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bertobatlah. Aku membaptis engkau dengan air. Tetapi dia yang datang setelah aku membaptis dengan Roh Kudus dan air. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis itu pengikutnya banyak sekali. Karena sebagai nabi pada waktu itu pengajarannya, khotbahnya itu luar biasa. Yesus dan para muridnya datang kepada Yohanes Pembaptis untuk juga dibaptis. Ketika Yesus datang, Yohanes Pembaptis kaget. Dan ia berkata, bukankah aku yang menantikan engkau yang seharusnya dibaptis? Kemudian Yesus mengatakan, kita harus melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Dan saya dibaptis oleh Anda. Dan demikianlah dalam kitab suci. Kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Dan pada saat itu kita mendengar dalam kitab suci,
Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terdengar suara dari langit. Inilah putra yang kukasihi, dengarkanlah dia. Peristiwa itu juga membuat Yohanes Pembaptis semakin yakin akan Yesus yang dipersiapkan kedatangannya. Yang menarik, ia mempunyai banyak pengikut. Tetapi karena ia mempersiapkan Mesias, Yesus yang datang, ia merelakan pengikut-pengikutnya menjadi pengikut Yesus. Akhir karya dari Yohanes Pembaptis begitu tragis ya. Sebagai seorang nabi, orang yang mengingatkan moral umat, ia dijebloskan ke dalam penjara oleh raja waktu itu, yaitu Herodes Antipas. Karena Yohanes Pembaptis mengingatkan, tidak halal engkau mengambil istri sepupumu, Herodias. Itu membuat Herodes Antipas sangat marah. Tetapi karena Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang berkhidmat, dan juga Herodes sendiri begitu tertarik, begitu senang dan merasa tergugah oleh pengajaran Yohanes Pembaptis, dia hanya memenjarakan saja. Namun karena sakit hati, Herodias, istrinya, itu oleh suatu tipu muslihat itu berhasil bagaimana membunuh Yohanes Pembaptis. Akhirnya dalam sebuah pesta, ia menyuruh anaknya Salome menarik para tamu, para undangan yang ada. Sehingga pada waktu itu Herodes begitu bangga, dan karena menunjukkan otoritasnya dan kebaikannya di hadapan para tamu, dia mengatakan apapun yang diminta oleh penari itu akan dikabulkannya. Dan kemudian Herodias itu melihat itu sebagai kesempatan yang bagus bagaimana membunuh Yohanes Pembaptis. Akhirnya ia minta kepada anaknya supaya ia minta kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Dan akhirnya terjadilah peristiwa yang tragis itu. Yohanes Pembaptis dibunuh dengan cara keji, dipenggal. Romo, setelah kita cerita tentang Yohanes Pembaptis ini, tadi saya dengar kalau Romo ini namanya sama-sama Yohanes nih. Iya. Nah, mungkin Romo ada kesan dan pesan kenapa Romo juga pakai nama Yohanes. Iya. Ketika saya dibaptis dulu ya, tahun 78 ya, setelah lahir saya dibaptis ya, baptis bayi ya. Waktu itu ayah saya tuh berhalangan. Sebetulnya ayah dan keluarga sudah menyampaikan ke gereja, sekretariat, bahwa nama baptis saya itu Yosef. Namun karena satu peristiwa, ayah saya tidak bisa datang dalam acara pembaptisan. Dan pada waktu itu seluruh umat yang datang itu menangisi saya. Mereka prihatin, kok bapaknya tidak datang. Nah kemudian ibu saya, kemudian juga keluarga saya melihat hal itu. Kemudian meminta supaya pastor mengganti nama baptis saya, tidak lagi Yosef tetapi Yohanes Pembaptis. Karena katanya saya dibaptis tidak hanya dengan air, tetapi juga dengan air mata. Banyak umat yang hadir waktu pembaptisan saya. Menarik sekali ya Romo ya, luar biasa sekali. Jadi Romo, kalau kita sudah dengar bagaimana kenapa Romo jadi namanya jadi Yohanes, kemudian kita juga sudah diceritakan gimana jadi Yohanes Pembaptis. Nah menurut Romo, apa yang nilai-nilai apa yang harus kita ikuti dari Yohanes Pembaptis ini? Yang menarik saya dan juga mungkin perlu kita teladan dari Yohanes Pembaptis adalah kesederhanaannya, kerendahan hatinya, dan keberaniannya dalam menjadi nabi, mewartakan kebenaran. Ketika Yesus ditanya, siapa itu Yohanes Pembaptis? Ya, dalam Matius pasal 11, Yesus mengatakan, di antara semua orang yang lahir dari perempuan, tidak pernah
ada yang tampil lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sungguh pun penghargaan Yesus begitu besar terhadap Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau saya melihat Yohanes Pembaptis ini tetap tahu diri. Dia adalah seorang nabi. Dia adalah hamba Tuhan yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Sehingga mutunya, biarlah dia semakin besar, sementara aku semakin kecil. Maka di penjara, dia memantau bagaimana pelayan Yesus dan lewat murid-muridnya. Dan mempersilahkan murid-muridnya, pengikutnya untuk mengikuti Yesus. Nah, di sini kita melihat itu kesederhanaan Yohanes Pembaptis. Jadi dia tidak hanya menggunakan pakaian bulu domba, pakaian binatang dan makannya belalang dan madu hutan. Tetapi juga kerendahan hatinya. Dia sungguh tahu diri. Siapa dirinya dan siapa Yesus. Itu. Sungguh rendah hati. Tidak mudah zaman sekarang, di zaman boleh katakan orang berebut pengaruh, mau menjadi nomor one. Ketika ada orang lain itu dianggap sebagai rival atau saingan. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak seperti itu. Dia tahu diri. Dia sungguh-sungguh pribadi yang rendah hati. Dan lagi banyak orang berbicara kebenaran. Tetapi tidak berani menjadi pelaku kebenaran. Dan ketika berhadapan dengan otoritas yang mungkin mengancam keselamatan, orang diam, pura-pura tidak tahu. Tapi Yohanes sebagai seorang nabi dengan lantang, ini tidak benar, salah. Dan dia berani menjadi boleh katakan teladan penasihat moral yang luar biasa. Walaupun akhirnya dia harus dibunuh, menjadi mati ya, martir. Romo ya. Iya. Luar biasa sekali. Terima kasih Romo, terima kasih waktu yang singkat ini. Romo, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini yang akan datang. Oke hari